Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat diberi kesempatan untuk hadir di kelas ini walaupun baru 7 orang. Gini, pekan lalu kan saya ini ya janjikan bahwa untuk pertemuan ini adalah pertemuan UTS. Jadi kita nanti tuh kelasnya tidak ada pembelajaran. Jadi isinya cuman saya menjelaskan tata cara UTS-nya ini gitu. Kemarin saya pekan lalu itu saya menjelaskan tata caranya. Jadi apa yang teman-teman sudah pelajari dari awal pertemuan sampai pertemuan ke-6 itu bakalan masuk ke dalam ininya, bahan meetnya ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat nih ada soal di sini. Ada soalnya. Di sini ada sebuah teks, contoh teks laporan. Kemudian di sini ada, nah ini pertanyaan. Jadi pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya. Kenapa ini agak jauh jaraknya, soalnya ini dari attachmentnya sih, model attachmentnya seperti ini, jadi agak jauh. Nah, pertanyaannya adalah ini, uraikan teks tersebut ke dalam struktur teks laporan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa teks laporan itu ada strukturnya kan, ada pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian aspek yang dilaporkan. Nah, dari teks ini judulnya Kerajaan Hewan, maka teman-teman disuruh atau yang harus teman-teman lakukan adalah menguraikan teks-teks ini menjadi struktur teks laporan. Jadi misalnya yang kayak di bukunya ya, di buku elektronik booknya ada namanya pernyataan umum atau klasifikasi. Cari tuh di mana, biasanya letaknya di mana. Terus aspek yang dilaporkan apa terdiri dari apa gitu. Oke, itu untuk penjelasan untuk pertanyaan nomor 1. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2. Carilah masing-masing 2 contoh kalimat simpleks dan kalimat kompleks pada bacaan di atas. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah pelajari apa itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kemudian strukturnya seperti apa dan contohnya itu kayak bagaimana. Selamat malam Mbak Nila. Kemudian kita di sini teman-teman tidak dituntut untuk membuat, tapi mencari contoh kalimat simpleks dan kompleks ini di dalam bacaan di atas. Jadi minimal 2. Jadi 2 kalimat simpleks, 2 kalimat kompleks. Gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 3. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 ya. Jadi tentukan pola kalimatnya pada kalimat simpleks dan kompleks yang sudah dipilih, yang sesuai bacaan tadi ya. Jadi ketika teman-teman sudah menjawab nomor 2 itu, tentukan struktur kalimatnya, apakah polanya subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, atau subjek predikat keterangan dan seperti itu, atau subjek predikat konjungsi dan sebagainya. Seperti itu. Aturannya nggak muncul ya aturannya di sini.
Jadi aturannya adalah, nah ini yang paling penting. Jadi teman-teman bisa istilahnya take home ya, ininya ujiannya. Jadi ujiannya itu tidak langsung dikumpul pada malam ini, tapi saya kasih waktu paling lambat dikumpulnya tanggal 6 Desember jam 12 malam, paling lambat waktunya. Terus kirim emailnya seperti biasa ke alamat email saya nursyamsiamin@gmail.com. Kemudian biasanya kan kita buat email ada subjek email kan. Nah, subjek emailnya tulisannya UTS aja. Gitu. Dan jangan lupa, saya lupa di sini, sertakan nama lengkap, nama FB, dan nama akun. Jangan lupa sertakan nama lengkap, nama FB, dan nama akun Wiziknya ya. Karena saya tidak tahu, misalnya di sini mungkin teman-teman memakai nama akun lah, nama samaran atau nama alias gitu kan. Seperti tadi ini kan 098, oh ternyata Mbak Mia. Jadi tulis nama Wiziknya mungkin 098, kemudian nama lengkapnya mungkin Mbak Mia apa gitu kepanjangannya, terus nama FB-nya. Jadi saya bisa tahu, oh ini tuh yang ngumpul tugas, seperti itu gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai kejelasan UTS-nya? Mbak Maya, nama Wiziku atau nama asli? Jadi semua aja gitu. Kalau misalnya Mbak punya 4 nama alias gitu, nggak apa-apa, tulis semua. Jadi saya bisa tahu. Jadi nama lengkap, nama FB, nama akun Wizik, tulis semua gitu. Supaya tidak membingungkan saya untuk mendata ya namanya. Sekalian saya juga tahu, oh jumlah siswa pada kelas ini tuh seperti ini berdasarkan orang yang mengumpulkan UTS-nya dan tugasnya. Oh iya, mengenai tugasnya saya sudah menerima beberapa dari kalian. Nah, kalau yang belum mengumpulkan boleh kirim ya, paling lambat ya sebelum meet-nya ini sebenarnya. Tapi ya kalau belum sempat ya paling lambat bisa minggu juga deh, minggu 6 Desember jam 12 malam. Mengenai soal, ya insya Allah ini kan saya rekam nih, jadi mbak nanti bisa melihat rekamannya, kemudian nanti saya attach file soal UTS-nya. Oh, kata Mbak Maya, nama akun Wiziknya lupa. Ini namanya Mbak Maya nih, Mbak Maya Ristiani. Di sini ya saya ini ya bacakan lagi yang nomor telepon ini, kayaknya Mbak Mia 0983, terus ada Mbak Bintang, ada Mbak Maya Ristiani, ada Mbak Ari _1, Mbak Dewi, Mbak Atun, Mbak Desti Safira, Mbak Nila, dan Mbak Siti Sumarni. Sekarang udah ada 9. Nama FB boleh supaya saya bisa nge-recheck kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, bisa ditanyain. Soalnya nggak usah ditulis, jadi langsung ini aja, langsung jawab aja sesuai dengan pertanyaannya gitu. Iya benar sekali Mbak Mia. Oh gitu. Kalau misalnya nama FB, nama lengkap, dan nama Wiziknya sama, ya nggak apa-apa. Jadi
tulis nih nama FB, nama lengkap dan nama Wiziknya adalah satu aja gitu, adalah Maya Ristiani, seperti itu. Gimana, masih ada yang mau ditanyakan? Gimana Mbak Ari, pertanyaannya soalnya yang 3 ini saja apa Bu? Oh iya, soalnya 3 saja gini gitu. Iya, nggak belajar. Kalau Mbak Mia mau belajar, sok nanti saya buka kelas lagi nih. Jadi malam ini nggak ada pembelajaran, cuman penjelasan dari UTS-nya doang. Rekamannya ini nanti saya masukkan ke grup FB-nya, jadi bisa melihat rekamannya. Kemudian soal meet-nya juga nanti saya attach di grup. Waalaikumsalam Mbak Alfian. Mbak Alfian disuruh nyanyi katanya sama Mbak Dewi. Jadi buat Mbak Alfian yang baru masuk ini, berikut ini ada soal meet-nya mengenai teks laporan. Di sini tuh ada 3 pertanyaan mengenai teks laporan ini. Pertama, teman-teman dituntut untuk menguraikan teks di atas ke dalam struktur teks laporan, yaitu mengklasifikasikan yang mana pernyataan umumnya, terus yang mana aspek yang dilaporkan. Kemudian cari masing-masing 2 contoh kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi 2 kalimat simpleks, 2 kalimat kompleks pada bacaan di atas, berdasarkan bacaan di atas. Jadi teman-teman tidak usah membuat kalimat, tetapi identifikasi dari teks laporan di atas, yang mana yang tergolong kalimat simpleks dan yang mana tergolong kalimat kompleks. Kemudian yang ketiga, tentukan pola kalimat yang SPOK atau SPOK atau SPK, subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, atau subjek predikat keterangan dari kalimat yang teman-teman sudah pilih di nomor 2 ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini jawabannya saling terkait, seperti itu. Waalaikumsalam Cak Nas.
Kemudian meet-nya itu dikumpul paling lambat Minggu 6 Desember 2015 jam 24. Kirimnya ke email saya nursyamsiamin@gmail.com. Kemudian subjek emailnya itu tulis UTS ya. Terus sertakan nama lengkap, nama FB, nama akun Wizik. Mbak Anas enggak, jadi malam ini tuh saya cuman ya UTS, tapi tidak ada kelas ya, tidak ada kelas, cuman penjelasan UTS-nya, penjelasan UTS. Jadi soalnya ini dan dikumpulnya ini keterangannya. Nanti saya akan tag atau saya akan kirimkan video tata cara UTS-nya di grup masing-masing beserta soalnya. Gitu, Canas. Gimana? Masih ada pertanyaan? Jadi ini contoh soalnya, kemudian tenggang waktunya ini. Oke, Mbak Maya nggak ada. Canas gimana yang baru gabung? Yang lain yang nggak ngerespon berarti paham semua ya, udah nggak ada pertanyaan. Halo? Oh iya. Suara saya kedengeran nggak? Halo, halo? Oh iya. Sorry tadi connectionnya sempat ini putus. Kayak gitu. Ya ya seperti yang teman-temannya sudah jelaskan, Cak Nas. Dikumpulnya paling lambat tanggal 6 Desember. Jadi hari Minggu, saya kasih tenggang waktu sampai hari Minggu. Kata Mbak Ari sebelum Cinderella pulang, iya benar. Jam 12 malam. Ada 3 soal. Nanti kalau yang Mbak nggak lihat di sini bisa lihat di ininya. Nanti saya attach filenya ke grup di kelasnya, grup FB. Ada 3 soal. Maksudnya yang Bu yang atas mana? Oh, yang atas. Ini. Gak
usah khawatir, nanti soalnya nanti saya sertakan di ini, saya kirim ke grup FB-nya. Ini cuman penjelasan Meet-nya, dan siapa tahu dari teman-teman ada yang tidak mengerti tentang tata cara Meet, atau ada yang tidak mengerti dengan soalnya, bisa ditanyakan sekarang. Gimana, ini masih ada pertanyaan lagi? Iya, ini soal UTS-nya. Lengkapnya nanti Mbak bisa lihat di grupnya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya bisa akhiri kelasnya. Nanti teman-teman bisa memiliki waktu untuk mengerjakan UTS-nya pada malam hari ini. Jadi bisa save waktu untuk UTS selanjutnya. Siapa tahu mata pelajaran lain tuh UTS-nya misalnya langsung on the spot, yang langsung dikumpul, atau berupa tugas. Jadi Mbak bisa save atau manage waktunya biar nggak numpuk tugasnya. Udah ya? Ya, insya Allah saya upload. Semoga jaringan saya mendukung, uploadannya cepat, langsung saya ini attach, atau saya upload di grup. Ya, benar. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya, karena minggu ini minggu UTS. Oke, kalau gitu saya akhiri saja ya. Selamat mengerjakan nantinya, dan semoga lancar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.